Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome again with me, Miss Deska. Selamat datang lagi ya dengan Miss Deska. Today is Science Day. Hari ini adalah harinya pelajaran sains. Science is easy. Sains itu mudah. Amin. Okay, today is science for second grade of primary school. Hari ini pelajaran sainsnya untuk anak kelas 2 SD. Okay, very good. Now, prepare your science textbook. Sekarang siapkan ya buku teks sainsnya. Okay, very good dear. Terus Karina. Today, I'm going to join the last material about the use of switch. And today material about the sun appears and move during the day. Hari ini Ibu akan menggabungkan materi yang lalu tentang kegunaan dari switch atau saklar dan materi hari ini tentang matahari tampak bergerak sepanjang hari. Okay, now let's go to my presentation. Sekarang ke presentasi Ibu yuk. Come on. Okay, pay attention. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halaman yang di layar ya. Please open page 53 for the last material. Tolong dibuka halaman 53 untuk materi yang lalu. Okay. Okay, this is page 53. Ini adalah halaman 53. The title is, judulnya adalah Understanding the Use of Switch. Memahami penggunaan atau kegunaan daripada switch atau saklar. I will read the text. Ibu akan membacakan teksnya. Please pay attention. Tolong diperhatikan. You may repeat after me. Kamu boleh mengulang setelah Ibu to practice your pronunciation. Untuk melatih pengucapan. Okay, let's start. Yuk kita mulai yuk. Father gave me a book about electricity. Listen to my story about switch. Electricity can flow through the components in a complete electric circuit. A circuit always needs a power source, such as a battery, with wire connected to both the positive and the negative ends. A circuit can also contain other electrical components, such as bulbs, buzzers, or motors, which allow electricity to pass through. Electricity can only travel in a complete circuit. That means it has no gaps. Switch can become a gap in electric circuit. When a switch is opened off, there is a gap in the circuit. The electricity cannot travel in the circuit. When a switch is closed or on, it makes the circuit is complete. The electricity can travel in the circuit. Okay. Nah, ceritanya atau kesimpulan dari teks ini adalah katanya ayahnya memberikan buku tentang listrik. Dengarkan kisahku katanya. Bahwa arus listrik itu bisa mengalir dalam komponen yang lengkap dalam sirkuit atau jaringan listrik. Sebuah jaringan selalu membutuhkan sumber daya, sumber kekuatan. Seperti contohnya adalah baterai. Dengan kabel, wire, yang menghubungkan antara kutub positif dengan kutub negatifnya. Jaringan juga bisa berisi komponen listrik lain, seperti lampu, ya, lalu ada buzzer atau bell, ya, yang membolehkan
si aliran listrik itu mengalir, yang bisa menyebabkan aliran listrik itu mengalir. Listrik juga bisa berjalan atau mengalir di jaringan yang lengkap. Ini artinya harus tidak ada halangan. Switch atau saklar bisa menjadi halangan di jaringan listrik. Ketika sebuah saklarnya dibuka atau artinya off atau mati, jadi ada halangan di jaringan tersebut, rangkaian tersebut. Jadi listriknya tidak bisa mengalir di jaringan tersebut. Ketika saklarnya tutup atau sedang on, nyala, ini membuat jaringannya menjadi lengkap. Listriknya bisa mengalir di jaringan tersebut. Nanti akan kita lihat ilustrasinya ya. We will see the illustration. Okay, now please continue to the part 2 or the second part. Kita ke bagian 2 yuk. Answer these questions. Ini adalah instruksinya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Electricity can flow in blah blah blah. How can we answer this question? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Yes, correct. Ya, betul sekali. By finding the same statement, dengan menemukan pernyataan yang sama between the statement in the question, antara pernyataan yang di pertanyaan with the statement in the text, dengan pernyataan yang ada di teks. Oke, let's see. Kita lihat yuk. Electricity can flow in. Kita cari yang sama. Which is? Yes, very good. This one. The same or samaannya adalah the similarity or samaannya adalah this one. Yang ini. Can flow. Same with this. Can flow. In. So the answer is yes, very good. This one is the answer. A complete electric circuit. Jadi, arus listrik dapat mengalir or travel atau berjalan di jaringan atau lingkaran yang lengkap, yang enggak ada gapnya, enggak ada halangannya. Oke, please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as the example given. Seperti yang contoh yang Ibu berikan tadi ya. Bagaimana cara mengerjakannya. Okay, I know you will do them correctly. Ibu percaya kamu akan mengerjakannya dengan benar. Thank you. Okay, now let's go to the third part. Sekarang kita ke bagian 3. Okay, on the page of 54, di halaman 54. Please read the instruction first. Dibaca dulu instruksinya. Okay, let's go. Yuk. State this electrical symbol. Nyatakan ya simbol-simbol listrik ini. Pakai this karena bentuknya jamak atau plural. We use this symbol to draw diagram of circuit. Kita menggunakan simbol-simbol ini untuk menggambarkan diagram dari jaringan listrik. Okay, let's see. Yuk, kita lihat yuk. This is the symbol of battery. Ini adalah simbol dari baterai. This is the symbol of wire. Ini nih simbol dari kabel. This is the symbol of bulb. Ini simbol atau lambang untuk lampu, bola lampu. Okay. This is the symbol of buzzer. Ini adalah simbol dari buzzer atau bell. Okay. This is the symbol of motor. Ya, ini adalah simbol untuk motor. Dan this is symbol of switch off. The switch off. This is the symbol of switch off. Ini adalah lambang
dari saklar yang terbuka atau sedang mati. And the last is, dan yang terakhir adalah, this is the symbol of switch on. Ini adalah simbol dari saklar yang tertutup atau menyala. Okay, now let's go to the bottom. Sekarang kita ke bawahnya. Complete the box below. Kamu suruh melengkapi kotak nih di bawah ini nih. The first column is the electric component names. Kolom yang pertama adalah nama dari komponen listrik. The first is battery. Yang pertama adalah baterai. The second column, nah kolom yang kedua, draw the electric symbol. Kamu disuruh menggambar bagaimana simbol listrik dari baterai. Yes, as you can see here, seperti yang kamu bisa lihat di sini. Our last discussion, bahasan kita yang barusan ya, terakhir tadi. Okay, but I would like you to memorize them. You will not see the symbol when you draw it. Tapi harapan ibu, kamu menggambarnya tidak melihat lagi gambar yang ini, because you already memorize them. Karena kamu sudah hafal. That's very good. Itu akan bagus sekali. Okay. Hopefully, ibu harap ya. Okay, let's go to the next slide or the next page. Yuk kita ke slide atau halaman berikutnya. This is my illustration. Ini adalah penggambaran dari ibu nih. This is the circuit of electrical. Ini adalah jaringan listrik nih. Okay, this is battery. The power source. Ini adalah baterai. Ya, sumber dayanya, sumber energinya. Okay, this is wire. All along is wire. Sepanjang ini adalah kabel. Sorry. This is bulb. Ini adalah bola lampu. This is the electric flow. Ini adalah aliran listriknya nih. The electric flow from the negative into the positive. Jadi aliran listriknya mengalir dari negatif ke positif. Okay. Now, let's see the circuit of electrical with the switch as a gap. Kita lihat jaringan listrik yang ada switch-nya sebagai halangan. Okay, this is the symbol of bulb. Ini adalah simbol dari bulb. This is the symbol of battery. Ini adalah simbol dari baterai. This is all along are symbols of wire. Semua ini nih semuanya simbol dari atau lambang dari kabel. And this is the symbol of, this is the symbol of switch off. Ini adalah saklar yang sedang terbuka atau mati. Okay. When the switch is open or off, saat saklarnya terbuka atau mati, there is no electrical flow. Nggak ada aliran listrik nih. Nggak ada yang mengalir. But when the switch close or on, tapi saat saklarnya tertutup atau hidup, maka there are electrical flow. Jadi saat saklarnya nih tertutup atau dia nyala, maka ada aliran listrik yang mengalir. Okay, because there are electrical flow, karena ada listrik yang mengalir, so the bulb light is on. Jadi lampunya menyala karena ada listrik yang mengalir, arus listrik yang mengalir. Okay. I will illustrate this one also. Ibu akan mengilustrasikan yang ini nih. Okay, this is the same with this. This is more complete. Tapi ini lebih komplit ya daripada ini. Ini cuma
pakai kata-kata with the word. Okay, I hope you understand. Okay, let's go to the next slide or the next page. Kita ke halaman dan slide berikutnya. Okay, this is only exercise. Ini hanya latihan. Please do the exercise to master this material. Tolong dikerjakan latihannya untuk menguasai materi. Okay, do it as your exercise at home. Jangan sebagai latihanmu di rumah. You don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulin ya. Because I trust you. Karena Ibu percaya pada kalian. Because the goodness is come back to yourself. Karena kebaikannya kembali lagi pada dirimu sendiri. Oke? Okay? Good. Bagus sekali. Let's go to the next slide. Okay. This one is for today material. Kalau yang ini adalah materi untuk kita hari ini. About the sun appears and moves during the day. Tentang mengenali nih, recognize. Mengenali bahwa matahari itu muncul, tampak. Tampaknya bergerak sepanjang hari. Ya enggak? Oke. The first part, bagian yang pertama, we have to read the text below. Kita harus membaca teks di bawah ini. Okay, I will read it for you. Ibu akan membacakannya untuk kalian. Please pay attention. Tolong diperhatikan. And please try to repeat after me. Tolong untuk mengulang setelah Ibu. To practice your pronunciation. Untuk melatih pengucapan. Come on. Yeah. Where does the sun rise? Di mana sih matahari itu terbit? You are right. Kamu betul. From the east. Dari timur. Where does the sun set? Di mana matahari terbenam? Yes, it is in the west. Ya, di mana matahari terbenam? Ya betul. Ya, terbenamnya di barat. The sun appears and moves from east to west. Jadi matahari itu nampak bergerak dari timur ke barat. Dari timur ke barat. This is east and this is west. Dari timur ke barat. From the east to the west. That's because the earth is spinning toward the east. So, we can see the sun appears from the east. Ini disebabkan karena bumi itu ya berputar ke timur. Jadi kita melihatnya, penampakannya bahwa dia bergerak dari timur. The sun moves across the sky, starting from the east to the west. Jadi matahari itu bergerak melintasi langit, dimulai dari timur ke barat. Okay, we will see the illustration. Kita akan melihat ilustrasinya ya, because the illustration given on your book isn't clear enough. Kita akan lihat ilustrasinya dari Bu Deska, karena ilustrasi yang diberikan di buku teksmu tidak cukup jelas nih, kayak gini nih ya. Oke, let's see my illustration. Nah, ini ilustrasi dari Ibu ya nak ya. During the day, the sun appears to move through the sky. Sepanjang hari ya, tampaknya tuh matahari di penglihatan kita nampaknya bergerak, yes, melintasi langit. Remember that this happened because the earth is spinning on its axis. Sebenarnya yang harus kamu ingat adalah sebenarnya faktanya adalah bahwa bumi itu dia berotasi atau berputar pada sumbunya atau pada porosnya. Tapi yang nampak di kita seperti dia melintasi langit ya. Mataharinya
Padahal yang sebetulnya adalah yang berputar adalah kita. Oke, dari timur, from the east to the west, ke barat. Ya, dari timur kita menyebutnya sebagai matahari terbit, as a sunrise, and to the west we can call it as a sunset. Jadi kita nyebutnya kalau udah ke barat itu dia terbenam. Oke. Why does the sun appear to move across the sky? Kenapa ya? Kita melihatnya atau tampaknya matahari yang bergerak mengelintasi langit. Disebabkan karena Earth rotates in a counterclockwise direction. Karena buminya kita itu berotasi atau berputar pada porosnya, dia berlawanan arah jam. Kalau arah jam kan sini, dia putarnya ke sini, berputar terus, ya. Dia berputarnya berlawanan, counterclockwise atau or anti-clockwise, namanya itu ya. Yang berlawanan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam ke sini, ya. Tapi kalau perputaran rotasi bumi pada sumbunya dia kebalikannya. Dia sebenarnya berputarnya ke arah sini nih, buminya. Oke. Night, malam hari, happen when Earth rotates away from sun. Jadi matahari itu ketika si buminya ini berotasi menjauh dari matahari, maka terjadilah malam. Day start as Earth complete its rotation. Nah, mulai hari siang nih, dimulai ketika dia sudah menyelesaikan, bumi ini sudah menyelesaikan rotasinya. Dimulailah hari siang atau siang hari. Oke, let's go to the next slide. Kita ke slide berikutnya yuk. This is my illustration. Ini ilustrasi dari Miss Siska nih. Bagaimana penggambaran tentang malam. Night and day. The sun appears to move across the sky, but it is actually the earth that's turning. Ya, kita melihatnya nih, nampaknya matahari yang bergerak melintasi langit. Faktanya, bumi lah yang berputar pada porosnya atau sumbunya. Dia berputar nih, berputarnya ke sini. Sini. Ya. Berlawanan arah jarum jam. Counterclockwise or anti-clockwise. Jadi dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, mataharinya diem. Ya, mataharinya diem. Ini sinar matahari. This is sun. This is light rays. Ini matahari dan ini sinar matahari. Nah, ini bumi. This is earth. Ini bumi. Bumi yang berputar pada porosnya, rotate in its axis. Jadi dia berputar pada porosnya dia sendiri, ya, berlawanan arah jarum jam. Oke. When the earth far away from the sun, jadi saat buminya jauh dari matahari ini, like this one. Oke. So the night happened. Jadi saat buminya jauh dari matahari ini, maka terjadilah malam. Tapi saat mataharinya buminya berada dekat dengan matahari, maka terjadilah siang. Oke. The side of the earth facing the sun is in daylight. Jadi sisi bumi yang dekat dengan cahaya matahari, ya, dekat atau berhadapan dengan matahari, maka dia akan mengalami siang hari, daylight. The other side of the earth experiences night. Nah, sebaliknya, sisi yang jauh atau tidak berhadapan dengan matahari, maka dia sedang mengalami malam. Sudah dapat gambarannya ya? Insya Allah. The earth rotates on its axis once every 24 hours, causing day or night. Jadi, bumi, earth,
berotasi pada sumbunya 1 kali setiap 24 jam. Menyebabkan siang dan malam. Benar nggak? 24 jam sehari, 12 jamnya siang, 12 jamnya malam. Nanti kita akan lihat di pembagian waktunya ya. Oke. We will see it at the time portion. Di pembagian waktunya. The moon also rotates on its axis. Sementara bulan juga berputar pada porosnya sendiri. Masing-masing punya porosnya. Jadi nggak diem aja bulan tuh. Dia muter kayak bola yang kita putar. Dia muter terus, nggak mungkin berhenti. Oke, lanjut ya. Next. Oke, this is Earth. Ini bumi nih. Okay, this is the north with the symbol of N, capital N. This is east. This is south. This is west. North utara, east timur, south selatan, west barat. Okay, illustrate it is as a earth. Kita mengilustrasikan ini sebagai bumi ya. Okay, this is maybe who is this? This is maybe Adiba. Okay, this is Adiba in earth. On earth. Adiba ada di atas bumi. Kita ada di bumi ya, di atas sih ya. Kita ada di atas bumi ini karena ada gravitasi bumi, maka kita nggak jatuh. Karena kita ada gravitasi bumi. Oke, this is sunrise. Ini dari sebelah timur nih. Sunrise, mataharinya kelihatannya terbit. Sepertinya mataharinya yang berjalan ya. Sunrise and then noon, ini tengah hari. Tengah hari ini Adiba tepat berdirinya tegak. Lalu terakhir adalah sunset, terbenam di arah barat. Oke, east and west, timur dan barat. How does the sun appear to move across the sky during the day? Kenapa sih matahari tampaknya dia yang bergerak sih melintasi langit ya? Kita sudah bahas tadi, but we repeat again. Tapi kita ulang lagi, it's okay. It's from this one. Dari sini ya, the sun rises in the east. Nih, mataharinya terbit di sebelah timur. Because the earth spin. Tadi sudah dijelaskan bahwa buminya yang berputar. The sun moves across the sky. Tampaknya mataharinya yang bergerak melintasi langit. Noon is when the sun is highest in the sky. Noon atau tengah hari nih adalah ketika matahari ada di posisi tertinggi di langit, paling tinggi di langit. Ini namanya noon, tengah hari. Okay. And the last, the sun set in the west. Terakhir dia berakhir dengan ya mataharinya terbenam di sebelah barat. Oke. Jadi bisa dilihat di sini dimulai dari sunrises, moves to noon, ya dari terbit bergerak terus sampai ke tengah hari, bergerak lagi, move again until the sun sets. Bergerak terus sampai akhirnya terbenam di di barat. Okay, very good. This is the sun path. Ini jalurnya matahari ini, kesannya jalurnya ya, karena kesannya dia yang bergerak ya. In the morning, the sun comes up. Pada pagi hari ini mataharinya keluar. Bahasanya keluar ya. Lalu mataharinya climb. Mataharinya manjat ya, kelihatannya manjat ya, bergerak naik. Kita bahasanya manjat, bergerak naik. Ya, until noon, sampai tengah hari di sini, the highest in the sky, noon itu tengah hari itu yang tertinggi di atas langit, and then moves again until it is a sunset. Lalu bergerak lagi sampai akhirnya terbenam. Okay, this is noon. Okay, very good. Can see and understand the illustration. Kamu bisa melihat dan memahami ilustrasinya ya. Okay. Okay, now please open page
58. Sekarang buka halaman 58. Part 3 or third part. Bagian 3 atau bagian 3 ya. Observe the sun during a day. Kamu amati coba matahari sepanjang hari siang. Kamu amati. Dari mulai terbit sampai tengah hari. Observe the sun and where does the sun? Dan di mana sih posisi mataharinya? We compare it with the time. Kita bandingkan dengan waktunya, dalam waktu. Kita bandingkan coba. Nah, kita lihat nih, Miss Deska sudah ilustrasikan nih untuk menjawab latihan di halaman 58. To answer your exercise on the page of 58, I give you this illustration. Nih, Ibu kasih ilustrasinya ini. From the sunrise, mulai dari mataharinya terbit, at 6 o'clock pada jam 6 pagi, AM, enter meridian for the morning. Ya, jadi untuk pagi ini kita pakainya AM or NT meridian. Ya, jadi 6 AM. Jadi jam 6 pagi. AM used from 24 o'clock. Jadi AM itu digunakan dari jam 24 malam. Sebutnya udah jam 24 pagi ya. Karena pakainya AM, jam 24 pagi sampai until 11 past 59. Sampai jam 11.59 nih, sampai sini nih. Nih, itu disebutnya AM. Nah, jam 12 siang, 12 at noon, di jam 12 siang, ini pakainya 12 PM. Pakainya PM ya, sudah masuk ke post meridian. Jam 12 siang itu belakangnya pakai PM, not AM. AM from 24. Kalau untuk AM digunakannya dari mulai 24, jam ke-24, sampai until 11 past 59. Sampai jam 11:59, belum sampai 12. Kalau sudah di 12, itu masuknya PM, post meridian. Okay. Start from 13, dimulai dari jam 13, using PM, menggunakan PM or post meridian. Until 11 past 59 in the evening, sampai jam 11:59 di malam, itu masih pakainya PM. Okay, very good, bagus sekali nak. So you can see here, is you use AM saat dia mataharinya ada di sebelah timur, kamu menggunakan AM or NT meridian. When the sun in the west, saat mataharinya ada di barat, you use PM. Kamu menggunakan PM or post meridian. Okay, very good. Bagus sekali, nak. Okay, that's all my presentation for today. Itu adalah presentasi Ibu hari ini. Okay, let's make conclusion. Kita simpulkan dulu yuk before we end our discussion. Sebelum kita tutup pembahasan kita. We already learned about, hari ini kita sudah belajar tentang the last discussion, pembahasan yang lalu, about the use of switch, tentang kegunaan dari saklar. And we also learned about, dan kita juga sudah belajar tentang, the sun appears and moves during the day. Matahari tampak bergerak sepanjang siang hari. Dan malam hari juga ya, sepanjang hari. Okay. About the time, about the position of the sun, about why it is happen, the day and the night, tentang waktunya, posisi mataharinya, lalu bagaimana terjadinya siang dan malam. Hopefully, you're not satisfied about the material. Harapan Ibu kamu tidak cukup puas ya dengan pembahasan kita. So you will find another sources. Akhirnya kamu akan mencari lagi sumber-sumber lain to make you satisfied.
membuatmu puas akan materi ini. Oke, thank you so much for today. Terima kasih untuk hari ini. Oke, don't forget to do the exercise untuk mengerjakan latihannya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.